Anaknya dikasih makan tapi bapaknya nggak kerja. Mekanisme yang benar itu seharusnya adalah bapaknya dikasih pekerjaan, dikasih penghasilan, urusan makan itu urusan orang tua. Dan kami yakin orang tua itu lebih paham gizi anaknya seperti apa. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, MBG ini kok sepertinya melihat Indonesia ini adalah negara yang kekurangan gizi, sehingga harus ada program makan bergizi gratis. Emang selama ini kita makan nggak bergizi apa? Sepenting apa MBG saat ini? Polisi ngurusin MBG, TNI ngurusin MBG, guru ngurusin MBG, dokter ngurusin MBG. DPR ngurusin MBG, DPD ngurusin MBG, Menteri Agama ngurusin MBG, Menteri Sosial ngurusin MBG, Menteri HAM ngurusin MBG, Bupati MBG, Gubernur MBG, Jamat ngurusin MBG, Kepala Desa ngurusin MBG, RT ngurusin MBG, program satu-satunya hanya MBG. Hampir semua pejabat sibuk dengan MBG, karena takut tidak kebagian proyek besar-besaran dari MBG. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, menilai serangga dapat dijadikan bahan alternatif protein dalam program makan bergizi gratis, agar siswa kenyang hingga pulang sekolah. Menjadikan serangga sebagai bahan alternatif protein dalam program makan bergizi gratis. Ini sungguh ide yang brilian, anti-mainstream. Tapi memang lebih baik lagi, sebelum ditawarkan ke siswa, Bapak duluan lah yang konsumsi. Biar kalau ada kurangnya, Bapak bisa langsung perbaiki, ya kan? Gebrakan apa lagi nih woi? 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 Cukup sudah kejutan-kejutannya. Rakyat Indonesia lelah. MBG TV ini acara audisi, acara berita, acara gosip, atau acara live atau apa? Edukasi gizi untuk masyarakat. Sebegitu pentingnya Pak ya? Kayaknya kalau memang punya anggaran lebih baik bikin TV untuk edukasi pendidikan. Karena Indonesia pendidikannya masih rendah, masih lemah. Ini gizi. Habis ini TV apa lagi Pak? TV Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Capek aku hidup di Indonesia kalau gini-gini dikasih kejutan terus sama pemerintah. Kejutannya out of the box. Di luar apa yang kita pikirkan. Wow gitu loh. Hah? Komeng aja itu diajak di TV ini. Bikin acara spontan. Uhuy. Aduh, udah capek sih. Capek. Gebrakan apa lagi nih woi? 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 Cukup sudah kejutan-kejutannya. Rakyat Indonesia lelah. MBG TV ini acara audisi, acara berita, acara gosip, atau acara live atau apa? Edukasi gizi untuk masyarakat. Sebegitu pentingnya Pak ya? Kayaknya kalau memang punya anggaran lebih baik bikin TV untuk edukasi pendidikan. Karena Indonesia pendidikannya masih rendah, masih lemah. Ini gizi. Habis ini TV apa lagi Pak? TV Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Capek aku hidup di Indonesia kalau gini-gini dikasih kejutan terus sama pemerintah. Kejutannya out of the box. Di luar apa yang kita pikirkan. Wow gitu loh. Hah? Komeng aja itu diajak di TV ini. Bikin acara spontan. Uhuy. Aduh, udah capek sih. Capek. Bagaimana kalau kita sekarang membicarakan MBG? Jadi kita tahu MBG saat ini banyak mendapat protes, keluhan dari masyarakat, dari ibu-ibu, dari anak-anak, masalah keracunan. Dan yang kedua mungkin bukan masalah keracunan, tapi masalah gak ada gizinya dari
MBG tadi, malah banyak roti, banyak manis-manis, yang generasi sekarang sangat tahu bahwa gluten, gandum, roti itu tidak baik. Yang berikutnya adalah manis. Gula itu sekarang jadi musuh. Dan bisa dibayangkan mengandung gula dengan porsi yang tidak sehat. Jadi ada dua ketidakpercayaan, bisa keracunan. Yang kedua adalah banyak bahan kemasan atau processed food, bukan yang fresh, dan ini mengandung gula yang tidak sehat. Jadi dua kesadaran itu membuat orang tua tidak percaya, membuat anak-anak tidak percaya, dan sekolah menjadi trauma. Saya mau tanya nih pendapat teman-teman supaya manajemen MBG ini lebih baik. Cita-citanya mulia, tapi cara eksekusinya sangat buruk. Kita tunggu komentar teman-teman. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa bantuannya dengan menekan like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ingat, tugas kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di program MBG bukan untuk mencari pi dan markup harga untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan itu tugasnya. Tidak ada di tupoksi mereka untuk mencari keuntungan, memarkup harga, atau mencari-cari pi dari supplier. Tidak ada itu. Kalau ada, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan kurangi jatah gizi untuk anak-anak. Dan jangan lupa libatkan UMKM, petani-petani, peternak-peternak yang ada di sekitar dapur MBG. Ngapain beli jauh-jauh? Yang dekat banyak, beli aja di yang dekat. Ya. Buka situ dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan aksi Balai Indonesia. Beberapa video telah saya dapatkan tentang indikasi dari program makan bergizi gratis. Tentunya hal ini disayangkan. Program yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan bermaksud agar anak-anak Indonesia ke depan menjadi generasi emas dengan kesehatan jasmani dan rohaninya. Tapi sayang oleh para koruptor terindikasi oleh oknum-oknum tersebut program ini disalahgunakan. Mereka memanfaatkan program yang bagus ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ada hitungan dari ibu-ibu yang mengirimkan video. Nilai yang seharusnya 8.000 dalam satu paket, ternyata setelah dihitung kurang dari 8.000. Bahkan lebih menyedihkannya, ada yang sampai minus 3.000 rupiah. Itu dari 8.000. Kemudian juga ada yang paket menunya 10.000. Setelah dihitung ada yang 6.500, 7.000, dan 8.000. Kalau kita hitung per hari, katakanlah satu dapur 3.000 rupiah. Berapa angka uang negara yang dikorup oleh oknum-oknum tersebut? Semakin hari carut-marut ini semakin berkembang, semakin bertambah. Alangkah eloknya bila mana kepala BGN, bila mawas diri, bila punya rasa malu, bila merasa tidak mampu, ajukan pengunduran diri kepada Bapak Presiden. Atau mungkin sebaliknya, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasinya dan kemudian menggantinya. Juga kepada manajemen di Badan Gizi Nasional untuk introspeksi diri juga. Bila Anda tidak mampu, lebih baik diserahkan kepada mereka yang mampu.
Anda akan dihormati bila serta-merta mengajukan surat pengunduran diri kepada Bapak Presiden. Sekali lagi, tujuan mulia dari program makan bergizi gratis ini jangan dinodai oleh oknum-oknum bermoral tikus, bermoral garong uang negara. Jaga niat baik ini agar anak-anak kita ke depan menjadi generasi emas yang sehat walafiat, jasmani dan rohani. Kang Os dari Tasikmalaya menyampaikan untuk sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Makan Bergizi Gratis dituduh menggerus anggaran pendidikan. Tapi faktanya anggaran itu dikunci 20%. Dan yang teriak hari ini ternyata ikut mengetok palu kemarin. Namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, oke? Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%, oke? Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya, ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR dan Badan Anggaran DPR. Yang mana ketua bangkanya juga PDIP, gitu kira-kira. Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Kalau hari ini ada yang menuding MBG memakan pendidikan, itu seperti koki yang mencicipi supnya sendiri lalu protes soal garam. Mandatory spending terpenuhi. MBG dan pendidikan bukan duel, tapi ini duet untuk menyiapkan SDM unggul. Siapapun tolong ajarin Presiden Prabowo cara melihat akar masalah. MBG keracunan dia bilang nggak pakai sendok, ada sabotase. Rakyat kritis dia bilang dibayar koruptor, dibayar antek asing. Ini lagi dia pengen tampil sebagai mediator perang. Punten, kalau masih megangin dokumennya Trump, nggak usah bicara pengen mendamaikan perang. Akar masalahnya bukan itu. Bukan gue nggak pengen perdamaian. Gue orang muda, pasti kita semua pengen perdamaian. Mending mikirin cara nikah kan. Masalahnya, semenjak Indonesia bergabung ke dalam BOP, Board of Perang, patah semua. Logika kita yang mendamaikan perang hipokrit jadinya. Kalau pakai rujukan berbagai dokumen peace building dunia, mau itu dari United Nations, dari UNICEF, segala macam, perdamaian itu nggak bisa cuman tentang konflik senjata yang selesai. Tapi perlu adanya penghapusan ketidakadilan struktural di dalam suatu negara. Dan ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi nih menuju perdamaian. Mulai dari inklusivitas, partisipasi, imparsial, addressing root cause. Nah ini gimana Indonesia pengen bicara soal perdamaian, kalau dia gabung board office aja Palestinanya nggak ada. Kalau Prabowo aja pengen menjamin keamanan Israel, penjahat perang pengen dijamin keamanannya. Ini ibarat ada pelaku kekerasan seksual sama korban, terus polisi bilang, ya kalau kita pengen melindungi korban, kita juga perlu lindungi keamanan dari pelakunya dulu. Ya nggak nyambung, nggak make sense. Dalam hal ini, kita sangat melihat bahwa peran Indonesia krusial. Oke, kita sebagai gerakan non-blok. Tapi kalau langkah yang dilakukan seperti Presiden Prabowo kayak gini, ya udah kita nggak akan pernah percaya Indonesia bisa mencapai titik itu. Apalagi peace building perlu ada legitimasi baik internal maupun eksternal. Di internal, gue nggak yakin Presiden Prabowo dipercaya oleh rakyat untuk melakukan itu. Toh pada akhirnya Bapak Presiden aja belum bisa memediasikan keinginan rakyat dengan keinginan kekuasaan. Itu dulu Pak, baru bicara soal Iran dan Amerika Serikat. 62 juta porsi makan bergizi gratis diperkirakan tak dimakan. Ada potensi kerugian negara. Jadi kerugian negara itu diperkirakan senilai 1,75 triliun per minggu. Karena banyak makan bergizi gratis yang tidak dimakan. Ya banyak faktornya. Faktornya tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanannya nggak layak, makanannya nggak enak. Ya, terus beracun, anak-anak nggak suka. Akhirnya banyak dibuang. Dan faktor yang paling penting adalah faktor orang kaya yang dikasih MBG. Ya MBG harganya 10.000. Orang kaya makannya lebih dari itu. Uang sakunya aja tiap sekolah berapa? 100.000 lebih. Kalau cuma beli MBG bisa beli serombong-rombongnya, sepikap-pikapnya. Ini
BGN ini hanya fokus mengejar jumlah penerima 80 juta, tapi tidak pernah fokus kepada siapa yang layak dan pantas mendapatkannya. Kalau mengejar siapa yang layak dan pantas mendapatkannya, nggak akan terbuang sia-sia. Ini semuanya dikasih yang kaya, dikasih perumahan-perumahan, orang-orang kaya dikasih MBG. Gimana itu? Itu kan buang-buang anggaran. Mereka itu kalau dikasih ya udah diterima, tapi nggak dimakan karena makanan di rumahnya lebih enak. Gitu aja nggak paham sih. Duit 1,75 triliun per minggu itu bisa untuk membantu orang-orang miskin, untuk biayai pendidikan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu aja nggak paham sih. Ya paham sebenarnya sih, tapi gimana lagi, proyek ya ini, proyek.